Dalam masyarakat kita, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah jenis kekerasan yang cenderung didiamkan. Seakan-akan bukan masalah penting. Terlebih jika kekerasan terjadi di rumah tangga. Membeberkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap tabu, ibarat membongkar keburukan rumah tangga sendiri. Masyarakat yang belum melek media seperti Indonesia cenderung menelan begitu saja apa yang disajikan media massa. Ada kolerasi antara melek media dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat yang belum melek media tidak akan bersikap kritis terhadap sajian media massa tentang kekerasan. Setiap tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Hal ini tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Angka kasus yang dicatat oleh lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Peningkatan ini memperlihatkan semakin banyaknya kasus kekerasan yang dilaporkan oleh korban, keluarga, masyarakat, atau saksi. Dari berbagai tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yang terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan personal. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau disingkat UU PKDRT adalah respon pemerintah Republik Indonesia untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, khususnya di lingkungan rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2004 itu sudah disahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang biasa disebut PKDRT. Sebenarnya itu muatannya jelas sekali itu aspek perlindungan. Jadi perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, dan juga secara spesifik itu jaminan keamanan atau jaminan bagi hak-hak perempuan untuk hidup di negara kita ini. Nah, satu hal yang penting diingat dan dipikirkan adalah bahwa mengapa sampai undang-undang PKDRT ini diterbitkan atau disahkan di Indonesia, karena memang frekuensi tingkat kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi. Korban kekerasan itu wajib dilindungi dan diberikan fasilitas pelayanan kesehatan oleh rumah-rumah sakit. Pemerintah bertanggung jawab untuk korban sesuai dengan standarnya. Dalam hal ini, baik perawatan maupun kebutuhan medis korban itu menjadi tanggung jawab pemerintah, itu CQ Dinas Kesehatan, dan pemerintah wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Dan bagi rumah sakit yang menerima korban kekerasan, diminta atau tidak diminta, memang sudah harus lebih memprioritaskan memberikan perlindungan. Jadi yang penting diingat adalah apakah itu pekerja sosial, rumah sakit, polisi, dan relawan-relawan lembaga-lembaga agama, yang paling penting yang pertama dilakukan bagi korban kekerasan adalah aspek perlindungan. Memang KDRT ini menjadi kasus yang dominan, tetapi kasus-kasus kekerasan lainnya seperti kekerasan seksual, ya, pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual itu tetap kita tangani. Dan ya kasusnya juga cukup besar juga, ya.
rata-rata kita menangani setiap tahunnya itu ya 20 sampai 30 kasus ya kekerasan seksual gitu. Nah, kalau mitra yang profil mitra yang datang ke kita memang kebanyakan adalah ibu rumah tangga ya, dengan latar belakang pendidikan SLTA itu nomor 1 paling banyak ya. Dan yang kedua, level kedua adalah dari universitas, itu juga paling banyak. Nah, sisanya baru yang di bawah SLTA. Kekerasan itu hadir karena memang ada ketidakadilan gender di masyarakat. Nah, itu akarnya, tapi faktor pemicunya juga banyak, macam-macam ya. Ada karena ekonomi ya, soal kemiskinan, pengangguran ya, juga masalah budaya yang dominan ya. Di masyarakat kita ya, pada kepala rumah tangga misalnya yang akhirnya mudah melakukan kekerasan, budaya kekerasan itu sendiri. Kekerasan terhadap perempuan menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Perempuan dan anak dalam keluarga menurut kebudayaan di Indonesia. Dalam budaya Jawa itu kedudukan wanita tidak setara dengan laki-laki. Itu ungkapannya dalam peribahasa swarga nunut neraka katut ya. Dari Jawa itu kalau suaminya kaya, suaminya pejabat, dia hanya bisa nunut mobilnya, tidak bisa memiliki. Dalam tatanan budaya Minahasa itu, kedudukan perempuan sangat dihormati, bahkan dalam konteks hormat sambil takut kualat gitu tuh pada ibu. Nah, di dalam tatanan adat Minahasa yang menjadi tempat orang meminta nasihat itu adalah perempuan, yaitu yang disebut walian. Perempuan di Bali sangat dikenal sebagai pekerja keras. Dia ada di pinggir jalan sebagai pemecah batu, dia ada di tempat-tempat bangunan sebagai tukang cat, juga dia ada di hotel sebagai front office, sampai pada level-level yang lebih tinggi sampai di anggota DPRD ada. Perempuan di Bali bekerja itu karena harga diri, karena dia tidak mau bergantung kepada suaminya. Celakanya, kalau terjadi perceraian, si perempuan ini dikembalikan kepada ibunya dengan pakaian yang di badan. Jadi di satu pihak dia menghidupi keluarganya, tetapi ketika terjadi krisis, dia tidak berhak atas barang-barangnya. Mereka menjadi terdiskriminasi karena kemiskinan, bukan karena pola pikir masyarakat bahwa orang perempuan tidak boleh bersekolah dan lain sebagainya. Kalau di dalam masyarakat peran perempuan juga ada dan sangat banyak keterlibatan perempuan di dalam masyarakat. Tetapi kita sadar bahwa di Maluku itu budaya patriarki itu masih sangat kuat. Nah, ketika budaya patriarki itu masih kuat, maka kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga itu masih banyak. Karena masyarakat masih beranggapan bahwa laki-laki itu lebih dominan, laki-laki itu lebih tinggi, perempuan itu lebih lemah, perempuan itu lebih rendah. Nah, pola pikir yang seperti ini memungkinkan dan memberi peluang di mana kekerasan itu dengan mudah bisa saja terjadi, baik itu terjadi di kota maupun itu terjadi di daerah-daerah. Mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, memang dalam budaya Mamasa masih nampak jelas, ya, khususnya di daerah-daerah pedesaan itu sangat jelas. Masih ada pemahaman bahwa perempuan itu adalah wanita, adalah manusia kelas 2. Karena pengaruh budaya sehingga perempuan-perempuan itu misalnya ada pertemuan-pertemuan itu kadangkala masih ada
ungkapan-ungkapan yang mengatakan kalau dalam bahasa memasa dikatakan ya anna bainaya, artinya dalam arti bahwa mengatakan ya kalau perempuan ya tidak terlalu penting. Misalnya di Maluku Tenggara, kekerasan terhadap perempuan itu dianggap sesuatu yang biasa karena diselesaikan hanya dengan adat tanpa melalui hukum, misalnya. Hanya dengan sejumlah uang persoalan kekerasan itu bisa diselesaikan. Nah, dalam kebudayaan Jawa, anak itu peribahasa seperti kencono wingko. Kencono itu emas, wingko itu pecahan keramik, pecahan kendi gitu. Jadi meskipun dia jelek kayak apa, dianggap seperti emas. Jadi anak laki atau perempuan sama gitu. Tidak ada hak sulung juga bahwa yang laki-laki itu menjadi lebih penting kalau dia anak sulung. Tidak ada seperti itu. Tapi dalam dunia modern sekarang ini di Bali bergeser, nilai itu bergeser. Nilai itu bergeser. Kalau dia punya anak perempuan, tidak usah mencari anak laki-laki kemana-mana ya, anak perempuan itu. Tapi tetap prioritas ya, apa setnya pikiran orang itu masih tetap laki-laki, ya, harus ada laki-laki. Ya, dari tadi kan kita melihat kedudukan wanita Jawa itu di bawah suami. Tetapi sebetulnya yang menentukan keluarga itu adalah seorang wanita. Jadi ini secara formal dia di bawah laki-laki dan sebagainya. Tapi semua tentang anak segalanya itu yang menentukan ibunya. Nah, itu kesetaraan gendernya di situ. Memang pada kekuasaan kelihatannya wanita Jawa itu di bawah laki-laki. Tapi dalam praktek sehari-hari dia yang menentukan. Kata perempuan sendiri sebetulnya mengandung pengertian kesaktian, kata perempu kan. Jadi empu. Perempuan itu empu. Jadi kenapa disebut empu? Karena memiliki kesaktian bisa melahirkan dan menciptakan generasi baru dari dirinya. Oleh media massa, kekerasan terhadap perempuan dan anak dijadikan komoditas hiburan, seperti halnya televisi, film, internet. Bukan hanya menyebarluaskan adegan kekerasan melintasi batas-batas negara, tapi juga melanggengkan dengan mengulangi, menggandakan, dan memperbolehkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dijadikan. Stigma terhadap perempuan yang memang rentan untuk menjadi objek dari berbagai kekerasan. Sebagaimana kekerasan terhadap perempuan, kekerasan anak juga termasuk tinggi dibanding jenis kekerasan lain. Kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Kekerasan terhadap anak tak hanya berlangsung dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap anak terjadi di mana-mana. Termasuk di sekolah atau panti asuhan. Seringkali, kemiskinan menjadi pemicu kekerasan terhadap anak. Masa kanak-kanak direnggut oleh kerja keras, termasuk mencari nafkah yang mestinya dilakukan oleh orang dewasa. Hubungan kemiskinan dan kekerasan terhadap anak. 64% terjadi di kalangan bawah. 29% terjadi di kalangan menengah. 7% terjadi di kalangan atas. Kekerasan pada anak seringkali dianggap hal yang jamak. Lebih mengerikan, kekerasan dianggap cara mendidik atau bentuk kasih sayang dari orang tua.
Apa itu hak-hak anak? Non-diskriminasi. Kepentingan yang terbaik bagi anak. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak, terdapat dalam Bab 2 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Asas dan Tujuan. Kita melihatnya dari analisis kasus yang reported itu, umumnya itu pelakunya adalah orang yang terdekat dan dikenal oleh anak itu. Tetapi ada faktor budaya di sana yang terlihat. Misalnya apa? Nampaknya dan seolah-olah sudah mentradisi atas nama disiplin boleh melakukan kekerasan. Jadi itu yang menyebabkan kemungkinan juga berpeluangnya kekerasan itu terjadi, baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan sekolah anak, bahkan di lingkungan gereja juga. Misalnya kekerasan emosional atau emotional abuse dan seterusnya itu dilakukan di sekolah minggu dan seterusnya. Nah, faktor-faktor lain misalnya juga bisa terlihat dengan analisis kita. Ada 35 judul tayangan di televisi yang tersebar di seluruh tayangan televisi itu, 62% justru kita analisis adalah membangun perilaku kekerasan. Faktor yang lain juga masalah globalisasi ya. Jadi adanya teknologi informasi yang memudahkan akses dari anak-anak maupun orang dewasa terhadap situs-situs pornografi. Nah, terakhir yang kita lihat itu juga betapa mudahnya misalnya anak-anak laki-laki ya yang masih pelajar, yang harusnya mereka fokus dalam pendidikan, tapi mereka malah melakukan kejahatan terhadap temannya ya, karena mereka mengkonsumsi pornografi gitu ya. Dan kita juga pernah nangani bukan saja korbannya anak-anak, pelakunya juga anak-anak ya, tetapi juga marital rape ya, di mana seorang suami yang memasakkan beberapa adegan pornografi kepada istrinya yang tentunya tidak disukai oleh istrinya, sehingga yang menimbulkan kesakitan dan kekerasan. Saya melihatnya dalam penegakan hukum itu masih sangat diskriminatif ya, khususnya pada penegakan hukum kasus-kasus yang anak adalah korbannya. Kita bisa lihat kasus penculikan misalnya, satu buah contoh yang saya kira secara umum orang bisa melihat itu. Kalau ada keluarga miskin yang melapor anaknya hilang, itu sangat beda nanti pelayanannya dengan anak keluarga kaya yang melapor bahwa anaknya hilang dan seterusnya. Nah, praktek-praktek diskriminatif sudah ada, walaupun sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan Anak ya, itu memberi jaminan agar anak-anak terlindungi dari praktek-praktek kekerasan, penculikan, perdagangan anak, ya, anak jalanan yang rentan terhadap praktek-praktek kriminalitas dan sebagainya. Itu sebenarnya tanggung jawab negara. Nah, pertanyaan, apa yang sudah dilakukan gereja? Suara kenabiannya masih hanya di dalam ruang gereja. Yang dituntut oleh anak-anak kita itu sesuai dengan konteks teologi kita ya, perikop Matius mengatakan bahwa ya semua karena Yesus sendiri membiarkan anak itu datang kepadanya. Oleh karena itu gereja harus membiarkan semua anak-anak tanpa diskriminatif, tanpa memandang suku, agama dan agama, harus betul-betul menjadi prioritas pelayanan dari gereja. Yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas utama, mengedepankan kepentingan terbaik anak itu. Hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Pernyataan ini dimuat dalam Undang-Undang 1945 dan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Apa itu hak anak? Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh media massa, khususnya televisi dan film, kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi komoditas hiburan. Bagaimana tayangan televisi dan film dapat menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak disajikan? Faktor yang menghambat penghapusan kekerasan
terhadap perempuan antara lain perempuan korban bungkam, pembungkaman oleh masyarakat, kasus dilaporkan tetapi tidak diproses karena kurangnya pemahaman aparat hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan dasar bagi tegaknya nilai-nilai perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. Selama kekerasan terhadap perempuan dan anak terus berlangsung, negara ini tidak akan berkembang. Himbauan kami adalah bagaimana perempuan ini untuk boleh maju ke depan supaya juga dapat membuka diri dengan baik melalui kesiapan mental perempuan itu sendiri dalam menghadiri kegiatan-kegiatan baik secara kekeluargaan maupun di tingkat-tingkat yang lebih luas. Yang kedua ialah bagaimana pemahaman terhadap kaum laki-laki, sehingga dengan pemahaman yang diberikan terhadap kaum laki-laki, laki-laki juga